Kenapa dijadikan telinga kita terbatas, tidak bisa mendengar sampai suara desimal berapa gitu ya. Ya kalau kita telinganya nggak dijadikan terbatas, mungkin kita tidak akan bisa tidur. Kita dengar suara di langit kayak apa, kita dengar suaranya disiksa. Coba kayak apa kita tidak bisa tidur. Kenapa Allah jadikan mata kita terbatas? Ya kalau tidak dijadikan mata kita terbatas itu ya mungkin kita tidak akan pernah bisa tenang kalau malam melihat seliweran sana kemari gitu. Allah menjadikan kita terbatas pun itu melalui proses hikmah yang luar biasa untuk manusia. Nah, itulah wajibnya kita untuk terus mengenal Allah. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kalaulah setiap manusia tahu betapa dia begitu rapi diatur oleh Allah dalam kehidupan, maka dia pasti akan meleleh hatinya manusia itu karena dia menyadari betapa cintanya dia kepada Allah yang telah terbaik mengatur kehidupan manusia. Saya ambilkan contoh. Ada seseorang yang mereka satu keluarga, lama nggak mendapatkan keturunan. Akhirnya ketika dia setelah lama tidak mendapatkan keturunan, akhirnya dapat keturunan. Tapi setelah itu orang tuanya kena COVID meninggal dunia, dua-duanya. Ibu tahu nggak pengaturan Allah apa di sini? Jadi sebelum Allah mengambil orang tuanya, Allah hadirkan dulu sesuatu yang bisa nanti meringankan bebannya ketika kehilangan orang tua dengan anak yang Allah hadirkan. Itu salah satu di antara hal kecil, setitik debu di antara indahnya Allah mengatur kehidupan manusia. Saya punya santri, tiba-tiba umur 22 tahun pingin banget kawin, nikah, ngebut banget. Yang ternyata setelah saya itu mencoba menyampaikan kepadanya supaya mengundurkan rencana. Boleh. Setelah dia untuk memundurkan pernikahannya waktunya, tapi dia tetap pengen menikah. Dan ternyata baru terjawab beberapa bulan. Ternyata orang tuanya dua-duanya meninggal. Bapaknya dulu meninggal kena stroke, innalillahi. Setelah itu beberapa bulan kemudian ibunya meninggal. Yang dia memiliki 4 anak. Dia memiliki 4 anak. Masya Allah. Memiliki 4 adik. Yang mana kalau dia belum menikah pada saat itu, mungkin dia akan kerepotan bagaimana merawat dan mengasuh 4 adiknya. Tapi karena dia sudah punya istri, maka akhirnya istrinya betul-betul membackup dan bisa menggantikan posisi ibu yang telah wafat untuk membantu suaminya merawat adik-adiknya. Kita ini sering tidak tahu betapa Allah itu detail kalau ngurusin kita. Cuma manusia itu ya yang dilihat dunia terus. Akhirnya menjadikan kabur setiap kebaikan yang Allah berikan dan kita selalu menilainya dari materialisme. Pokoknya yang baik itu ya uang. Yang baik itu ya tabungan saya nambah. Ya kalau sudah kayak gitu susah. Dan itu yang salah bukan Allah, kita yang salah. Kita yang nggak mengenal Allah. Kenapa Allah merahasiakan masa depan? Ya supaya kita berprasangka yang baik. Merencanakan terbaik. Semua itu diberikan oleh Allah. Dengan sebuah konsep yang terindah. Kenapa dijadikan telinga kita terbatas, tidak bisa mendengar sampai suara desimal berapa gitu ya. Ya kalau kita telinganya nggak dijadikan terbatas, mungkin kita tidak akan bisa tidur. Kita dengar suara di langit kayak apa, kita dengar suaranya disiksa. Coba kayak apa kita tidak bisa tidur. Kenapa Allah jadikan mata kita terbatas? Ya kalau tidak dijadikan mata kita terbatas itu ya mungkin kita tidak akan pernah bisa tenang kalau malam melihat seliweran sana kemari gitu. Allah menjadikan kita terbatas pun itu melalui proses hikmah yang luar biasa untuk manusia. Sama. Kadang-kadang Allah jadikan kita terbatas dalam dunia itu ya karena kalau kita terlalu banyak akan rusak. Semuanya dalam pengaturan Allah. Makanya saya tuh sering pengen ngomong sama orang yang suka seudon sama takdir. Allah tuh begini sama saya. Saya ngomong, ya terus kalau Allah sudah kamu seudonin, terus siapa yang bisa layak mendapatkan prasangka baikmu? Kalau Allah saja yang maha baik aja kamu seudonin.